Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dira Marcella with MPM 244-12012 from Study Program Accounting. Today, we will discuss an important topic that we all need to understand about sexual violence. This is not a heavy material, but basic knowledge that everyone must have to protect themselves and those around them. Let's start by understanding first what sexual violence actually is. Sebelum kita lanjut, mari kita pikirkan sejenak. Pernahkah kalian merasa nggak nyaman dengan komentar atau perilaku seseorang di sekitar kalian? Pasti pernah kan? Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal, non-fisik, fisik, maupun melalui teknologi komunikasi. Contohnya, bisa berupa pelecehan verbal seperti komentar yang tidak pantas, sentuhan yang tidak diinginkan, pemaksaan untuk berhubungan seksual, atau bahkan penyebaran konten seksual tanpa izin. Intinya, jika kamu merasa nggak nyaman dan nggak setuju, itu tuh udah termasuk ke dalam kekerasan seksual. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam tentang berbagai bentuk kekerasan seksual yang mungkin kita nggak sadar kalau sebenarnya itu tuh masuk ke dalam kekerasan seksual. Yang pertama, ada pelecehan verbal. Ini bisa berupa komentar jorok, panggilan tidak pantas, atau candaan yang merendahkan. Kemudian yang kedua, ada pelecehan non-fisik, seperti memandang dengan cara yang tidak sopan atau mengirim pesan yang tidak senonoh. Kemudian yang ketiga itu ada pelecehan fisik, yang jelas-jelas melibatkan sentuhan atau tindakan fisik yang tidak kita inginkan. Kemudian yang terakhir ada eksploitasi daring, di mana seseorang memanfaatkan teknologi untuk melakukan pelecehan seperti mengirim gambar atau video yang tidak senonoh. Sekarang, kita bahas mengapa kekerasan seksual ini masih sering terjadi di sekitar kita. Salah satu penyebab utamanya adalah ketimpangan relasi kekuasaan. Misalnya, atasan yang menyalahgunakan kekuasaan terhadap bawahan, atau senior yang merasa berhak atas junior. Kemudian ada juga budaya patriarki yang masih ada di masyarakat kita juga berkontribusi. Ini menciptakan norma yang merendahkan perempuan dan menganggap mereka sebagai objek. Ditambah lagi kurangnya edukasi dan kesadaran tentang kekerasan seksual, membuat banyak orang gak tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka atau orang lain menjadi korban. Rendahnya pelaporan juga menjadi masalah karena banyak korban merasa takut atau bahkan malu untuk melapor. Sekarang, mari kita lihat dampak dari kekerasan seksual yang sangat merusak. Dampaknya itu dari dampak fisik, bisa berupa luka, kehamilan yang tidak diinginkan, atau penyakit menular seksual. Kemudian dari psikologisnya, korban bisa mengalami trauma yang berkepanjangan, depresi, kecemasan, bahkan sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Dampak sosialnya pun tidak kalah berat. Korban seringkali dikucilkan, disalahkan, atau merasa terasing dari lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir dari dampak akademiknya juga signifikan, di mana korban mungkin kesulitan berkonsentrasi, menurunnya prestasinya, atau bahkan putus sekolah. Tapi jangan khawatir, karena ada banyak langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah kekerasan seksual. Pertama, kampus harus aktif memberikan edukasi dan pelatihan tentang kekerasan seksual. Ini penting agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Kedua,
Kita perlu membangun budaya saling menghargai dan menghormati. Setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Ketiga, penting untuk menyediakan layanan pendukung yang mudah diakses bagi korban, seperti konseling dan hotline. Keempat, kita harus mendorong pelaporan setiap tindakan tidak pantas. Jangan biarkan pelaku merasa aman untuk terus melakukan kekerasan. Dan yang terakhir, penerapan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual sangat penting untuk memberikan efek jera. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Pertama, kita harus berani mendukung teman yang menjadi korban. Jangan pernah menyalahkan mereka, tapi berikan dukungan dan dorongan untuk melapor. Kedua, kita harus benar-benar menolak dan melaporkan setiap tindakan yang tidak pantas yang kita saksikan. Setiap suara kita bisa membuat perbedaan. Ketiga, mari kita bangun komunitas yang saling menjaga dan melindungi. Ajak teman-teman untuk bersama-sama menolak kekerasan seksual. Ingat, kita semua bisa menjadi agen perubahan yang positif di lingkungan kita. Sebelum kita akhiri, ada beberapa fakta penting yang perlu kita ingat. Kekerasan seksual di perguruan tinggi masih sering terjadi dan banyak yang tidak dilaporkan. Ini adalah masalah yang harus kita hadapi sekarang, bersama-sama. Mahasiswa perlu memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual dan hak-hak mereka. Edukasi adalah kunci untuk mencegah kekerasan. Survei rutin di kampus juga penting untuk memantau dan mencegah kekerasan seksual. Mari kita dukung inisiatif ini ya. Jadi teman-teman, kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang harus kita cegah bersama-sama. Kita semua berhak merasa aman dan nyaman di lingkungan kampus kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang di sekitar kita, laporkan setiap tindakan tidak pantas, dan bangun lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Thank you for watching this video. Hopefully, this information is useful and we can apply it in our daily lives. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.